Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mengedukasi mengenai sumber daya gas bumi. Sebelum kami melakukan video edukasi, perkenalkan nama saya Fitri Joyce dan rekan-rekan saya, Putri Adela, Ronaldo Manurung, Septian Agung, Randi Harmiansyah, Nabila Balkis, Raju Fataha, dan Muhammad Dafa. Pada video kali ini, kami akan mengangkat topik mengenai kendala infrastruktur gas bumi di Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pengertian sumber daya gas bumi, manfaat sumber daya gas bumi, latar belakangnya, permasalahan sumber daya gas bumi di Indonesia, serta solusinya. Nah, jadi gas bumi adalah komponen vital untuk suplai energi. Gas bumi merupakan sumber penting untuk produksi bahan bakar maupun amonia. Amonia merupakan komponen vital untuk produksi pupuk. Mirip dengan minyak mentah atau batu bara, gas alam adalah bahan bakar fosil yang berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan, dan mikroorganisme tersimpan di bawah tanah selama jutaan tahun. Namun, tidak seperti bahan-bahan bakar fosil lainnya, gas bumi adalah salah satu sumber energi yang paling bersih, memiliki intensitas karbon yang rendah, teraman, dan paling berguna dari semua sumber energi. Menurut peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2021, gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan manfaat gas bumi. Yang pertama adalah gas bumi digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Gas bumi memiliki beberapa manfaat sebagai bahan bakar kendaraan, baik dalam segi ramah lingkungan, ekonomis, kemudian ada keamanan, mudah didapatkan, dan lebih efisien. Nah, dari segi lebih ramah lingkungan, gas bumi memiliki emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya, seperti bensin atau solar. Kemudian di segi ekonomis, gas bumi dapat dihasilkan secara lokal dan lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya seperti bensin atau solar. Selain itu, kendaraan yang mengandung gas bumi cenderung lebih hemat bahan bakar, sehingga dapat menghemat biaya operasionalnya. Dari segi keamanan, gas bumi memiliki titik nyala yang lebih tinggi daripada bensin atau solar, sehingga lebih aman untuk digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Dari segi mudah didapatnya, gas bumi tersedia secara luas dan mudah didapat beberapa negara, sehingga dapat menjadi alternatif bahan bakar yang menarik untuk kendaraan. Kemudian, manfaat gas bumi sebagai energi alternatif rumah tangga. Yang pertama adalah ramah lingkungan, yaitu energi alternatif rumah tangga cenderung lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan energi konvensional seperti listrik yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar dan fosil. Kemudian yang kedua ada hemat biaya. Dalam jangka panjang, menggunakan energi alternatif rumah tangga dapat menghemat biaya karena sumber dayanya yang dapat diperbaharui secara alami dan tidak tergantung pada pasokan bahan bakar yang terbatas seperti minyak ataupun gas. Kemudian dari segi meningkatkan nilai properti, yaitu properti yang menggunakan energi alternatif dapat memiliki nilai yang lebih tinggi karena memiliki potensi untuk mengurangi biaya energi dan meningkatkan efisiensi energi. Ini bisa menjadi nilai tambah bagi pemilik rumah saat menjual propertinya. Kemudian yang terakhir, yaitu yang paling penting, mendorong inovasi. Dukungan untuk pengembangan energi alternatif dapat mendorong inovasi dan teknologi baru dalam produksi, penyimpanan, dan distribusi energi. Hal ini bisa memberikan dampak positif pada perekonomian dan lingkungan. Baik, yang ketiga adalah bahan baku industri. Manfaat gas alam selanjutnya juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri plastik. Mungkin ini banyak yang belum tahu. Bahkan ada banyak industri lain yang menggunakan gas alam seperti industri mesin dan industri pengolahan baja. Yang keempat, pengolahan kertas. Manfaat gas alam bagi kehidupan manusia selanjutnya juga digunakan pada pengolahan tisu dan kertas. Namun, pada pengolahannya, gas alam tidak dipakai sebagai bahan bakar, tetapi sebagai sumber energi untuk menyalakan bensin. Selanjutnya, latar belakang permasalahan.
Infrastruktur gas bumi di Indonesia yang belum merata dan rentan terhadap kendala merupakan tantangan utama dalam pengembangan industri gas. Kebutuhan gas dan pasokannya tersebar tidak merata di berbagai pulau dan defisit serta surplus terjadi di pulau yang berbeda. Namun, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam pengembangan infrastruktur gas bumi yang menambah tingkat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya kolaboratif untuk meningkatkan infrastruktur gas bumi yang merata sehingga dapat mengoptimalkan cadangan gas bumi sebagai sumber energi potensial untuk kepentingan negara dan masyarakat. Oke, di sini saya akan melanjutkan permasalahan sumber daya gas bumi di Indonesia. Yang pertama itu, ketersediaan gas bumi di Indonesia sangat melimpah, namun pemanfaatannya belum optimal. Gas bumi merupakan sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia, namun pemanfaatannya belum optimal dikarenakan beberapa sebab. Salah di antaranya yaitu infrastruktur yang terbatas. Pemanfaatan gas bumi memerlukan infrastruktur yang memadai seperti pipa gas, terminal LNG, dan pabrik pengolahan gas. Namun, di Indonesia sendiri masih terdapat keterbatasan infrastruktur tersebut, sehingga menghambat pengembangan pemanfaatan gas bumi secara optimal. Yang kedua, regulasi yang kompleks. Pemanfaatan gas bumi memerlukan regulasi yang ketat, baik dari segi teknis maupun lingkungan. Namun, regulasi yang kompleks dan sulit dipahami seringkali menjadi hambatan bagi investor untuk mengembangkan proyek pemanfaatan gas bumi di Indonesia. Ketiga, harga yang rendah. Harga gas bumi di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Hal ini membuat investasi pada sektor gas bumi kurang menarik bagi investor. Alasan mengapa pemanfaatan gas bumi belum optimal karena masih banyak sumber daya alam lain yang lebih mudah dieksploitasi seperti minyak bumi dan batu bara. Namun di sisi lain, pemanfaatan gas bumi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan energi di Indonesia dan juga memiliki potensi besar untuk menghasilkan pendapatan negara yang signifikan melalui ekspor dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dengan mengatasi berbagai hambatan yang ada. Selanjutnya yang kedua ada tantangan pemanfaatan gas bumi dalam negeri. Secara garis besar, tantangan pemanfaatan gas bumi dalam negeri terbagi menjadi 3 poin besar. Yang pertama adalah kebutuhan gas dan pasokan gas tersebar secara tidak merata di berbagai pulau, serta defisit dan surplus area berasal dari pulau yang berbeda. Hal tersebut mengakibatkan pasokan gas menjadi sangat terbatas, dan secara geografis negara kepulauan seperti Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam pengembangan infrastruktur, sehingga menambah tingkat kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan gas. Yang kedua, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah ketersediaan pasokan gas, baik dari dalam negeri maupun luar negeri masih cukup terbatas. Sebagaimana diketahui, produksi gas domestik saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri akibat terbatasnya infrastruktur hilir gas bumi. Selain itu, pengembangan infrastruktur gas juga masih jauh dari kata cukup. Hal tersebut mengakibatkan ketersediaan gas bumi di Indonesia belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan kegiatan impor gas minyak bumi. Diperkirakan Indonesia akan menjadi importir gas pada tahun 2025. Penyaluran gas bumi dari produksi impor perlu memperhatikan willingness to pay pengguna gas bumi yang berbeda-beda untuk menghindari terjadinya penurunan keunggulan daya saing industri, potensi polarisasi pasokan ke industri dengan WTP yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, yang ketiga, disparitas harga yang cukup signifikan. Harga gas bumi di Indonesia masih dikelola bisnis to business tergantung sumber pasokan gas, sehingga harga gas untuk lapangan-lapangan baru akan cenderung lebih tinggi dan menjadi tidak terjangkau bagi konsumen akhir.
harga gas akan semakin menjadi tidak terjangkau ketika pasokan berasal dari LNG. Yang terakhir, ada solusi dari masalah yang tadi. Bagaimana sih pemanfaatan gas bumi ini agar terus meningkat di Indonesia? Salah satu kuncinya yaitu ada di pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Indonesia ini masih terbilang minim karena sebagian infrastruktur hanya berlokasi di Pulau Jawa, Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedikit di Sumatera, Batam, bahkan di Kalimantan Timur. Selain itu, diperlukan juga kepastian pasokan dan pengguna. Untuk itulah, pemerintah berupaya membangun infrastruktur yang terintegrasi. Sekian edukasi yang dapat kami berikan mengenai sumber daya gas bumi. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.